saat ini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk bisa datang ke SMP Negeri 15 Padang, khususnya hari ini yaitu kegiatan sosialisasi aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak yang kebetulan di SMP Negeri 15 Padang ada 3 calon guru penggerak yang sedang melakukan pelatihan, dan hari ini adalah tugas kami untuk mensosialisasikan berupa informasi-informasi yang berkaitan tentang pendidikan. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan antaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya paham bagaimana kita nanti akan melaksanakan kurikulum pro-time. Jadi mungkin harapannya seperti itu. Nanti saya sebagai kepala sekolah banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ikhlak dengan sungguh-sungguh, dan saya berdoa semoga nanti SMP 15 banyak gurunya yang mengikuti diklat calon guru penggerak, sehingga nanti apabila kita sudah melaksanakan sekolah penggerak itu mudah untuk aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan kehadiran Bapak Ibu di sini. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat sebenarnya bagaimana konsep pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kalau kita lihat dari segi usia itu sudah sangat jauh di atas kita. Namun barulah sekarang mulai gencar-gencarnya lagi digaungkan kepada kita. Jadi khususnya kami dari guru penggerak itu materi dasar kami adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendidik itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu pengertian pendidikan mendidik menurut KHD. Kemudian pengajaran adalah proses memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, menurut KHD itu ada konsep-konsep dasar yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu dalam mendidik kita harus memperhatikan lingkungan tempat anak didik kita berada. Untuk itu seorang pendidik harus mengenal kultur, kebiasaan, dan budaya lingkungan anak didik. Kodrat alam kalau kita di SMP 15 itu banyak siswa kita yang tempat tinggalnya di pesisir atau di pinggir pantai. Itu tentu akan berbeda. Contohnya dalam berbicara, karena di pantai harus bersuara keras, kalau suara pelan-pelan itu tidak akan didengar. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu yang bisa yang mendasari cara kita untuk bersikap kepada murid kita. Sekarang anak-anak kita lebih canggih, lebih bisa cepat mendapatkan informasi dengan gadgetnya, dengan internet. Yang penting ada jaringan internet. Itu kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, kalau awak dulu model itu, kalau kalian nggak bisa model bodoh, jangan seperti itu, karena zamannya sudah berbeda, tidak sama. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah sebenarnya yang paling penting, budi pekerti. Budi pekerti, akhlak dan tingkah laku merupakan faktor utama yang harus dibentuk dalam pendidikan. Jadi konsep dasar pendidikan itu adalah sebenarnya budi pekerti. Jadi bukan ilmu yang harus kita kejar dari siswa kita harus dapat nilai 100 seperti yang disampaikan Bu Ica tadi. Kita punya materi, anak kita harus bisa matematika seperti saya, itu tidak bisa diperlakukan seperti itu, karena konsep bakat anak kita itu berbeda, potensi minat dan bakatnya itu berbeda dengan kita, tidak bisa disamakan. Mungkin dia punya minatnya untuk di seni, mau kita paksakan di sains, matematika, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, kunci utama adalah budi pekerti, karena kalau kita lihat ada buku itu kecerdasan emosi. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita manusia itu sukses adalah 90% itu dari karakter. Bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, bukan tingkat kecerdasannya. Kemudian tujuan pendidikan menurut KHD. Kalau zaman KHD dulu itu karena kita belum merdeka, jadi tujuannya adalah untuk memerdekakan manusia. Nah, kalau sekarang kita
yang menjadi tujuannya adalah bagaimana membuat murid-murid kita itu hidup selamat, raganya, bahagia hidupnya, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana dia merasa senang di rumah, mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, di sekolah dia juga diacuhkan oleh gurunya, dituntut macam-macam. Universal, jadi bukan mengacu kepada agama. Kalau agama Islam nggak boleh begini, kalau agama Kristen boleh, tidak. Misal contoh, pakai helm, apakah itu di satu agama tidak apa-apa tidak pakai helm? Enggak kan? Setiap negara yang menggunakan helm itu gunanya adalah untuk menjaga keselamatan. Jadi itu maksudnya yang kebajikan universal, semuanya berlaku. Nah, untuk yang kedua, selanjutnya kita kalau kebiasaan di kelas ada biasanya kalau guru itu bikin peraturan kelas. Nah sekarang kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita bikin? Karena kebanyakan kita jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya yang bawa motor, kalau ada polisi baru harus lengkap semuanya. Kapan ada razia, helm dipasang, kemudian lampu semuanya dihidupkan, karena akan ada razia. Jadi bukan karena dasarnya dari diri sendiri tadi. Merasa bahwa pakai helm, melengkapi surat-surat itu adalah karena memang untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nanti Bapak Ibu, ini khususnya untuk wali kelas, bisa membuat semacam keyakinan kelas, bukan peraturan atau kesepakatan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan semua murid, misalnya apa saja, nanti kita lihat apa contohnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak, lebih nyata, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif, jadi tidak ada kalimat negatif. Poinnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut, kemudian seluruh warga kelas berkontribusi terhadap pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, saya ambil di internet. Contohnya, kemudian dia tinggal sama ibunya. Nah, nanti uang jajan kadang-kadang dia nggak dapat, malah ada yang kita membantu ya Pak Wahyu, ada yang menyumbang untuk membelikan sepatu, kemudian membeli buku literasi yang harganya ya sebenarnya bukan kita nggak terlalu mahal, tapi buat mereka sangat susah sekali. Jadi Bapak Ibu kita lihat ini nanti, kalau memang anak-anak kita itu banyak yang tidak mematuhi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti salah satu dari 5 kebutuhan ini ya itu tidak terpenuhi. Nah, ini makna lebih mendalam. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau sudah paham apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi, misalnya kalau dia di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan berusaha untuk mengganggu temannya. Ini dia. Karena dia merasa dirinya harus berkuasa. Nah, di sini sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol sebenarnya. Nah, kita lihat yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, yang kelima manajer. Nah, penghukum, kita memang biasanya kalau anak melakukan salah langsung kita kasih sanksi hukuman, ya. Membuat murid kita merasa bersalah. Nggak tahu ini bersalah, nggak mengerjakan tugasnya, itulah, mengang, model itu bla bla bla, macam-macam. Yang sebagai teman, kita mendengarkan curhatnya mereka. Ya, monitor, pemantau, kemudian Bapak Ibu, ini karena apanya kecil, ini adalah salah satu contoh tindakan nah ini posisi kontrol, kita lihat contohnya. Ini yang sebagai penghukum, yang pertama tadi penghukum. Kalau gurunya melakukan teriakan atau menunjuk kamu, itu yang sebagai posisinya penghukum. Kemudian kalau membuat orang bersalah, itu adalah kamu seharusnya begini. Kalau sebagai teman, itu membuat pengecualian, memberikan maaf kepada mereka. Kemudian kalau sebagai posisinya pengontrol,
itu menghitung dan mengukur. Nah, yang 5 manajer itu menanyakan pertanyaan. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu, yang lebih baik itu adalah posisi seorang guru adalah sebagai manajer. Jadi dia ada saatnya dia sebagai pemimpin, ada dia sebagai teman. Jadi tidak hanya berfokus kepada penghukum, kemudian membuang rasa orang membuang salah, tidak hanya seperti itu. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana nanti apa yang kita lakukan dalam menerapkan budaya positif. Itu dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti kita bahas dengan para murid kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya di saat murid kita melakukan tentu ada sanksinya, dalam artian kalau udah ada keyakinan kelas. Kalau yang seperti Buku bilang tadi sebelumnya mau kita artinya di awal kita bertemu dengan dia, kita buat semacam kesepakatan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tetapi kuncinya sama-sama menyetujui. Ini dibikin keyakinan kelas. Tentu kalau sekian banyak anak tadi masing-masing ada 3, otomatis kan anak kita 32 tuh ada 32 helaian. Nanti berarti diseleksi lagi dari 32 helaian tadi, kan masing-masing anak membuat minimal 3. Kadang-kadang kan ada anak satu, ada anak lainnya kira-kira senada atau kira-kira hampir bersamaan, kalimatnya beda. Berarti kita seleksi lagi. Kemudian baru kita fokuskan apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Di samping itu ya, kalau memang wali kelas yang menyepakati itu dengan anak, mungkin lebih baik juga ada kata ibu tadi diteli, kemudian berapa kali kamu terlambat, ada kata kuncinya, sekian kali terlambat, sekian kali tidak buat ini, ada sanksi yang harus mereka jalani sesuai dengan yang kira-kira pantas dan wajar. Kemudian yang kedua, saran seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dian tadi juga, secara alon-alon tapi pasti mudah-mudahan semua kita bisa dalam artian dapat aplikasinya atau bisa mengaplikasikan media pembelajaran melalui Canva itu di kelas-kelas kita. Kalau sekarang kita secara pribadi atau Uni secara pribadi memang sangat miskin sekali dalam hal menampilkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan infocus dan lain-lain sebagainya. Ini masih difaktori oleh belakangan suasana kita kan nggak terlalu apa. Kita hanya daring dan tak ada kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka. Tapi mulai dari Januari ini ke atas tentu kita akan bertatap muka selalu bersama anak. Sangat-sangat bagus sekali rasanya. Nah, pembelajaran dengan media ini kita gunakan. Kalau bahasa lamanya kita kan dengan menggunakan PowerPoint ya. Ya sekarang udah lebih dipercanggih lagi. Mungkin udah ada istilahnya ada gambar-gambar pendukung. Ya, ada gambar-gambar pendukung yang membuat anak-anak merasa lebih tertarik. Kalau selama ini PowerPoint hanya berupa tulisan yang barangkali hanya tulisan yang kita besarkan atau rupakan dan segala macam. Ini sangat suka sekali dan sangat tertarik. Tapi akankah kita bisa secara bersama untuk menggunakan itu? Mudah-mudahan saja ibu-ibu yang bertiga atau tepatnya adik-adik yang bertiga bisa menularkan kepada kami tanpa adanya keterpaksaan bagi kami, juga bagi ibu-ibu yang ingin menularkan. Dan insya Allah kami akan terima walaupun secara alon-alon nanti. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup juga ya Ibu ya dari kita, karena 1 jam sudah berlalu, sekarang udah masuk jam. Jangan sering keluar. Itu kalau keluar sama siapa? Sendiri? Kadang sama teman. kadang teman lewat kan, nampak teman puisi, kadang ada juga gitu. Karena ada teman baru keluar. Kalau nggak ada teman? Kalau nggak ada teman kadang enggak Pernah janjian? pernah kadang. Jadi lewat chat gitu? Misalkan iya lewat chat permisi, ajak permisi gitu. Itu sudah sering dilakukan seperti itu? Sering. Sering.
sekarang kan pelajaran tergantung pelajarannya kadang atau enggak tergantung Ya gurunya. berarti kan udah mau 1 semester nih. Iya. Jadi sering dari awal semester Baru akhir-akhir ini Bu. akhir-akhir nih. Iya. Pas awal-awal masih kan masih daring Full dari ya enggak 50% daring gitu. Sekarang kan udah tatap muka full, jadi udah mulai pas awal tatap muka tuh masih adaptasi. ya masih Karena udah biasa belajar daring, udah belajar tatap muka jadi grogi. iya. Ya, sekarang gimana? Sudah mau masih melakukan seperti itu? Enggak kayaknya Bu. Kalau misalkan tugas alhamdulillah nggak ada keteteran kalau tugas. Alhamdulillah. Tapi itu pelajarnya tuh nggak paham gitu kadang. Sama materinya. Iya. Kalau nggak paham bertanya. Apa yang kamu lakukan? Tanya sama teman ada kadang. Tanya sama teman. Iya. Terus temannya bisa bantu. Temannya paling misalkan tanya tugas apa tugas tadi paling dia ngasih tugas itu aja. Terus kalau yang bagian tidak pahamnya? Paling kalau misalkan mau ulangan baru mulai belajar gitu. Terkejar nggak? Enggak, biasanya enggak, kadang kan misalkan ulangan materinya itu kan banyak, kadang setengah terpelajari. Terus nanti pada saat ujiannya yang keluarnya itu yang kamu pelajari atau yang tinggal setengah tadi? Kadang ada yang dipelajari, kadang ada Yang lebih banyak? yang lebih banyak yang misalkan belajar, terus yang enggak dipelajari itu banyak masuk gitu. Banyak keluar di soal. Jadi kamu nggak bisa ngerjakan. Di separuh gitu kan. Jadi hasilnya tak maksimal. Menurut kamu gimana kalau yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wijazalika Prameswari dari Kasapan 1. Saya murid Bu Dian Maharani menampung pelajaran BK. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat belajar bersama Bu Dian Maharani. Pelajaran bersama Bu Dian Maharani menurut saya sangat simpel, jelas, dan nyaman, dan juga peduli terhadap murid-muridnya. Dan juga pelajaran yang diberikan oleh Bu Dian ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga murid-murid yang lain. Dan untuk soal pendidikan yang dijelaskan oleh Bu Dian itu sangatlah bermanfaat, bagus, dan cepat disimpan oleh otak, Dan juga menurut saya Bu Dian ini adalah guru yang sangat peduli dengan pendidikan dan juga murid-muridnya. Dan juga Ibu Dian ini juga guru yang sangat saya kagumi karena Ibu Dian ini adalah ibu yang handal dalam untuk menangani murid-murid Ibu. Dan juga saya juga sangat berterima kasih oleh Bu Dian karena saya telah mendidik menjadi murid yang baik, handal, dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.